Halo semua, kembali lagi di Cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Nah, untuk episode pertama ini, ceritanya itu adalah tentang bawang putih, bawang merah. Buat kalian yang baru pertama kali dengar bawang putih, bawang merah, pasti sangat penasaran gimana ceritanya. Tapi buat kalian yang udah pernah dengar cerita bawang putih, bawang merah, mungkin bisa rewind lagi nih gimana ceritanya. Langsung aja kita mulai. Bawang putih adalah gadis yang sudah tidak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga punya anak seusia dengannya. Namanya bawang merah. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat. Misalnya mengambil air dari sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Tidak mengapa, gumam bawang putih sambil bekerja. Mengambil air dari belik atau sumber air. Jaraknya dari rumah cukup jauh, tapi ini seperti olahraga yang menyehatkan tubuhku, kata dia. Sementara saudara tirinya itu bawang merah tidak pernah disuruh bekerja oleh ibunya. Pekerjaan sehari-harinya hanya bersolek dan bermalas-malasan. Ngapain bekerja keras? Biar si bawang putih aja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, kata bawang merah. Dulu aku sudah sering melakukannya, sekarang gantian dong. Bawang putih juga diperintah mencari ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah. Walau kadang ia juga merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya, seperti memberi makan ayam harus dia yang melakukan. Padahal itu pekerjaan mudah dan bawang merah pasti bisa melakukannya. Ia juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh bawang putih semakin sintal, padat, dan sehat. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Ingat, jangan ulangi lagi kesalahanmu. Dasar gadis bodoh, jelek, bentak ibu tiri suatu hari. Maaf bu, saya tak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Maafkan saya bu, kata bawang putih dengan sopan. Sudah sana cepat cuci pakaian adikmu, bentak si ibu tiri. Bawang merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya. Namun, diam-diam ia harus mengakui bahwa bawang putih ternyata jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal bawang putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti bawang merah. Mengapa dia tetap cantik dariku? Tanya bawang merah dalam hati. Ya, bawang merah merasa iri hati dan berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tapi walaupun sudah berdandan sedemikian rupa, ia tetaplah kalah cantik bila dibandingkan dengan bawang putih. Seperti biasa, setiap hari bawang putih diperintah mencuci pakaian-pakaian kotor yang jumlahnya cukup banyak. Mengapa bawang merah tidak mau belajar mencuci pakaiannya sendiri? Tanya bawang putih dalam hati. Suatu ketika ia mendapati seekor ikan menggelepar di atas tanah dekat tepian sungai. Rupanya, ikan ini jatuh dari jala pencari ikan tanpa diketahui si penjala ikan. Kasihan kau ikan, bisik bawang putih sambil membungkuk. Bawang putih memungut dan dengan hati-hati ia memasukkannya ke dalam air sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih kemudian menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara. Terima kasih bawang putih karena mengasihani sesama makhluk dan telah menolongku. Maka aku juga akan membantu kesulitanmu. Hei, kau bicara ikan? Benar, sesungguhnya aku adalah ikan jelmaan dewa. Oh, maafkan hamba dewa. Tidak mengapa, sekarang masukkan cucianmu ke dalam air, pinta ikan aneh itu. Bawang putih memasukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyelam kembali ke dasar sungai.
Begitu bawang putih mengangkat pakaiannya, seketika pakaian-pakaian itu sudah bersih sekali. "Terima kasih Pukulun, terima kasih," kata bawang putih berkali-kali. Semenjak saat itu, sang ikan menjadi sahabat bawang putih. Bila bawang putih mencuci pakaian di sungai, sang ikan muncul ke permukaan, dan anehnya bawang putih mampu menyelesaikan cuciannya yang sangat banyak itu dalam tempo yang cukup singkat tanpa merasa lelah. Kiranya sang ikan jelmaan dewa itu telah membantunya secara gaib. Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Suatu ketika, bawang merah disuruh mengamati dari jauh siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih. Oh, ternyata dia dibantu oleh ikan ajaib. Begitu pakaian dicelupkan ke dalam air, seketika itu pakaian langsung bersih dengan sendirinya, gumam bawang merah. Aku ada akal untuk. Bawang merah terus bersembunyi hingga bawang putih pulang ke rumahnya. Bawang putih sama sekali tidak menduga bahwa bawang merah juga melihat dan mengamatinya sejak tadi. Esok harinya, pagi-pagi bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara bawang merah pergi ke sungai sambil membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan jaib itu muncul, ia langsung menjaring dan menangkapnya. Lepaskan aku, teriak ikan itu dengan napas terengah-engah. Apa, melepasmu? Enak saja. Kau yang selama ini membantu bawang putih, sekarang jangan harap kau dapat melakukannya lagi. Habis berkata demikian, bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu bawang putih masih berada di tepi hutan mencari kayu bakar. Ibu, aku berhasil menangkap ikan ini, teriak bawang merah di depan pintu. Mana, coba ibu lihat, sahut si ibu jahat ini sambil melangkap ke bawang merah mengacung-acungkan ikan emas itu dekat ibunya. Wah, cukup besar juga ya, pasti lezat jika kita panggang. Ah, jangan dipanggang bu. Lalu mau kau apakan? Kita goreng saja agar lebih lezat. Baiklah, terserah kau saja. Lalu, bagaimana dengan bawang putih? Tanya ibunya. Kukira dia juga harus dapat bagian dari ikan ini. Bagian apanya? Tanya si ibu. Bagian durinya saja, hihihi. Bawang merah tertawa kesenangan sambil membayangkan betapa sedihnya dan kecewanya si bawang putih kehilangan ikan kesayangannya. Demikianlah, ikan itu mereka bawa ke dapur, disembelih, dikeluarkan kotorannya lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas yang mendidih. Setelah cukup masak, ibu dan anak itu memakannya hingga habis dagingnya, hanya duri dan kepala yang disisakan oleh ibu dan anak yang dengki itu. Hati-hati, sebaiknya kau bungkus duri ikan itu agar dia tidak menyangka bahwa ikannya telah kita goreng, pesan ibu bawang merah. Ketika bawang putih pulang sehabis mencari kayu bakar, mereka pura-pura berbaik hati. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu bawang putih dipersilakan makan. Ayo bawang putih, makanlah dulu. Ini nasinya nasi lezat, dan ini bungkusan berisi lauk yang sangat lezat. Cepatlah kau buka dan kau makan, kata bawang merah. Terima kasih, apakah kalian berdua sudah makan? Tanya bawang putih. Sudah, cepat kau buka bungkusan itu. Bawang putih membuka bungkusan itu dan ternyata berisi duri ikan mas. Seketika pucat pasi wajah bawang putih. Kak, kalian telah membunuh dan memakan ikan emasku. Teganya kalian. Ibu dan anak itu hanya tertawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara lagi, bawang putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburnya dengan hati-hati. Keluar rumah. Esok harilah terjadilah keajaiban. Di tempat ikan itu dikubur, tumbuh tanaman yang sangat indah. Tanaman seperti bunga yang sangat indah. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari ada pangeran kerajaan disertai patih dan pengawal yang melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih. Pangeran turun dari kudanya dan bertanya, siapakah yang menanam bunga itu? Begitu melihat ada seorang pangeran memasuki halaman rumahnya, seketika bawang merah dan ibunya segera menyambut dengan terpogo-pogo. Siapa pemilik tanaman bunga yang indah ini? Tanya pangeran. Hamba pangeran, hamba, sambut sebawang merah. Benarkah kau yang menanamnya? Tanya pangeran. Benar pangeran. Tapi pangeran itu malah menggeleng-gelengkan kepalanya.
Melihat ada tamu penting, Bawang Putih ikut keluar rumah. Ketika sepasang matanya beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar kencang. Ia tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, "Siapa namamu, adik manis?" "Nama hamba Bawang Putih." "Oh, jadi kau yang bernama Bawang Putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapat bisikan dalam samadiku bahwa gadis bernama Bawang Putih adalah calon istriku." "Pangeran, dia hanya seorang pembantu. Dia..." Bawang Merah protes namun tidak meneruskan ucapannya karena pangeran memandangnya dengan penuh amarah. "Kau pastilah Bawang Merah," bentak pangeran. Benar pangeran," jawab gadis itu dengan suara gemetar. "Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan." Baru saja pangeran berkata demikian, ibu dan anak yang jahat itu menjerit karena tubuhnya jadi bersisik. Seluruh kulit di tubuh mereka terasa gatal menyengat. Mereka menggaruk-garuk sekujur tubuh mereka, namun rasa gatal itu bukannya hilang, malah menjadi-jadi. Akhirnya mereka lari tak menentu ke arah hutan rimba karena malunya. Ampunkan kami, wahai para dewa," jerit si ibu sambil berlari kencang meninggalkan Bawang Merah. "Aduh, gatal sekali seluruh kulitku. Ibu, tolong anakmu. Ibu, di manakah kau?" jerit Bawang Merah karena ia tak tahu kemana arah lari ibunya. Sementara pangeran mendekati Bawang Putih dan memegang tangannya sambil bertanya, "Diajeng Bawang Putih, bersediakah engkau menjadi istriku?" Bawang Putih mengangguk pelan, wajahnya tertunduk malu. Demikianlah, Bawang Putih yang baik hati dan senantiasa bersabar atas derita itu, akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka pun hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Itulah cerita tentang Bawang Putih, Bawang Merah. Oke, sekian dulu untuk ceritanya ya. Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan ya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu kalian itu wajib support dan follow Cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua, dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.